Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Rahmadiansyah dengan NIM 2010-5241024 dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkanlah di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang transformasi digital yang berjudul menekankan eksistensi pendidikan non formal di era digitalisasi. Langsung saja. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, kondisi di dalam dunia pendidikan juga mengalami pergeseran. Peran guru sebagai penyampai pesan-pesan sudah harus ditopang dengan media pendidikan yang baik agar proses pembelajaran yang dilakukan berlangsung secara efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan materi yang harus disampaikan oleh guru semakin luas dan juga kompleks. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi sekarang ini sudah menjadi keharusan yang harus dijalani oleh para guru apabila menginginkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tidak berlaku saja untuk para guru pendidikan formal, namun juga bagi para pendidik non formal. Nah, di sini saya sudah menyajikan beberapa bukti ataupun kajian pustaka yang saya temukan. Yang pertama adalah peran media pendidikan non formal pada pelatihan bagi guru. Seperti yang diungkapkan oleh Kristina Wahyu, guru SD Negeri 10 Togo, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang mengatakan bahwa dia sangat terbantu dengan media pembelajaran yang berbasis IT. Nah, di sini dia menyebut salah satu teknologi tersebut yaitu ruang guru. Nah, di sini ruang guru hadir sebagai aplikasi edukasi dari pilihan terbaik yang berada di Indonesia, dan para guru tersebut terbantu dengan ruang guru tersebut karena dalam ruang guru terdapat fitur-fitur ataupun materi pengayaan seperti pembelajaran berbasis teknologi, informasi, strategi pembelajaran, perencanaan kurikulum, wawasan pendidikan, hingga strategi yang dapat memotivasi guru dan lebih komunikatif terhadap para siswanya. Nah, di sini di era abad 22, di era abad 22 ini memang ruang guru menjadi salah satu aplikasi yang sangat digemari oleh para guru dan juga siswa. Nah, untuk yang kedua yaitu sarana pembelajaran pendidikan non formal. Nah, di sini ruang guru tidak hanya sebagai alat bantu bagi para guru, namun juga alat bantu bagi para siswa. Di sini para siswa terbantu dengan adanya aplikasi ruang guru karena siswa dapat mencari materi pembelajaran yang biasanya diajarkan di sekolah formal. Nah, materi yang diajarkan di pendidikan non formal ini hampir sama dengan pendidikan formal lainnya. Nah, bahkan mungkin materi yang ada di aplikasi tersebut juga bisa lebih maju, lebih banyak sumber-sumbernya daripada pendidikan formal yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penerapan blended learning. Blended learning
blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara model-model pembelajaran dan mengajar tradisional dengan pembelajaran yang distribusi dan menekankan pada teknologi dan juga sistem pada komputer. Nah, pada era ini sistem ini sudah banyak diterapkan di pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan non formal. Pendidikan blended learning ini biasanya akan disajikan berbasis web dan juga di dalamnya ada beragam pilihan komunikasi yang bisa dilakukan secara tatap muka dengan mempertemukan pendidik dengan muridnya dalam satu tempat agar terjadi interaksi aktif antara sesama murid dengan pendidik ataupun murid dengan murid. Sedangkan menurut Kajisni dan juga Wood, blended learning adalah gabungan sistem pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi. Sudah saya katakan tadi bahwa teknologi di sini biasanya itu berbasis web atau situs. Jadi nanti kita bisa membuka situs atau web pendidikan yang sudah disajikan ataupun disarankan oleh guru. Untuk materi selanjutnya yaitu yang paling penting atau intinya adalah pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang salah satu PNF atau pendidikan informal. Sudah saya sebutkan tadi beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pendidikan non formal itu sudah lama menggunakan teknologi dan sudah diterapkan sejak lama, walaupun sekarang ini belum maksimal seperti pendidikan formal, dan hal itu menyebabkan eksistensi atau keberadaan pendidikan non formal di tengah-tengah masyarakat itu menjadi kurang. Karakter pendidikan non formal ini dapat kembali terlihat selama program-program yang dilaksanakannya senantiasa konsisten dengan berbagai proses-proses yang benar-benar memperhatikan program pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Seperti contohnya, pendidikan non formal dapat mengadakan ataupun memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, atau bisa dengan mengadakan seperti perpustakaan keliling agar masyarakat itu tertarik dengan pendidikan non formal. Nah, untuk setiap pengembangan program pendidikan non formal itu melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pendidikan non formal. Semakin kuat kontribusi pendidikan non formal dalam upaya penegakan status kemanusiaan dan juga pendidikan, maka semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan non formal. Nah, di sini eksistensi PNF atau pendidikan non formal bisa semakin terbuka bila program-program PNF itu yang pertama dapat dinamai dengan program-program swasta yang sekarang telah berupaya meningkatkan citra masyarakat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seperti membuka kelas gratis untuk masyarakat yang belum mampu, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, bahwa
mengembangkan relevansi lulusan yang dapat dikembangkan dengan berbagai jalinan kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Nah, di sini pendidikan non formal itu dapat merangkul para lulusan yang dulu pernah sekolah di instansi pendidikan non formal untuk bekerjasama dengan jalur birokrasi pemerintahan maupun langsung terjun di kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu jalur pendidikan non formal itu perlu untuk melakukan perbaikan pada komponen-komponen program yang dianggap penting untuk dikembangkan. Komponen yang paling penting itu seperti di bidang IT dan juga promosi pada masyarakat. Karena untuk sekarang pendidikan non formal itu sudah menggunakan IT, namun belum sepenuhnya berkembang. Dan untuk promosi kepada masyarakat itu juga masih terasa kurang. Jadi harus lebih mengenalkan program pendidikan atau pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidikan non formal itu kepada masyarakat. Apa saja agar masyarakat tertarik terhadap pendidikan non formal. Yang terakhir adalah didukung oleh pemerintah itu harus mendukung pendidikan non formal secara lebih realistis, terutama mengenai dukungan dana dan juga peraturan yang memayungi pelaksanaan program-program pendidikan non formal itu. Karena pemerintah masih kurang dalam membiayai atau memberikan bantuan dana kepada pendidikan non formal dibanding pendidikan formal. Dan juga peraturan yang memayungi tentang pendidikan non formal ini untuk sekarang ini juga masih kurang. Dan pemerintah harus turun tangan juga dalam mengatasi hal tersebut. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa teknologi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pendidikan non formal. Karena teknologi itu dapat bertransformasi dan menghasilkan banyak manfaat bagi siswa maupun guru di pendidikan non formal. Namun tidak sedikit pula dampak negatif dari teknologi sekarang ini. Nah, untuk solusinya kita dapat mengontrol dan mengawasi para siswa agar terjerumus dalam perkembangan teknologi yang ada. Dan juga kita harus menanamkan dalam diri bahwa teknologi itu harus dimanfaatkan secara bijak dan juga sesuai kebutuhan saja. Selain itu, sekarang pendidikan non formal tidak hanya menjadi jalur pendidikan yang hanya melengkapi saja, mengganti atau menambah jalur pendidikan formal. Namun, pendidikan non formal itu harus bergerak sejajar dan setara dengan jalur-jalur pendidikan lainnya. Jadi pendidikan non formal itu harus berdiri sendiri, tidak bisa dianggap menjadi penambah atau pengganti pendidikan formal. Untuk mewujudkannya, maka pemerintah harus mendukung program pendidikan non formal. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.